Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan beliau atau masih dalam pembahasan apa yang beliau sebutkan di dalam poin yang ke-47, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang status atau kalimat kekafiran beberapa amal yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai amal perbuatan kekafiran atau kekufuran, yang mana para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis ini, para ulama salaf, mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi'in, yang mana mereka memahami hadis-hadis tersebut yang disebut oleh Rasulullah dengan kata-kata kekufuran. Maka kekufuran yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut tidaklah sampai mengeluarkan dari Islam, yang diistilahkan oleh para ulama dengan kufur amali, kekafiran yang sifatnya amaliyah, tidak sampai kepada derajat kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa contoh hadis-hadis tentang hal ini, yaitu di antaranya la tarji'u ba'di kuffaran, sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian kembali saat peninggalku kuffaran, menjadi orang-orang kafir, dullalan. Dalam satu riwayat disebutkan dullalan, diberi keterangan dalam hadis yang sebagian riwayatnya menyebutkan dullalan, kuffaran dullalan, kuffar yang artinya kekafiran dan sesat, dullalan, menjadi orang-orang kafir yang sesat, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yang masing-masing memukul sebagian yang lain. Kemudian hadis yang lain, idzal taqal musliman, apabila kedua muslim bertemu dengan kedua pedang masing-masing, bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh atau terbunuh, maka keduanya di neraka. Demikian juga sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur, mencela muslim kefasikan, celaan kepada muslim adalah sebuah kefasikan, wa qitaluhu, dan memeranginya atau membunuhnya adalah kekafiran, kekufuran, kufrun. Hadis yang juga disebutkan Imam Ahmad, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kembali kekafiran itu kepada salah satu dari keduanya. Kemudian hadis yang lainnya, kufrun billah tabarru'un min nasab, adalah sebuah bentuk kekafiran kepada Allah, yaitu berlepas diri dari nasab, wa indaqo, meskipun sangat daqo, sangat dalam atau sangat samar. Wa nahwu hadhil ahadis, kemudian beliau menyebutkan, dan hadis-hadis yang semisal ini, kata beliau, hadis-hadis yang menyebutkan kekafiran perbuatan ini, kekafiran perbuatan ini, kefasikan, hadis-hadis ini mimma qad sahha wa hufidha,
di antara hadis-hadis yang sahih dan dihafal, fa inna nusallimulah, maka kita menerima hadis-hadis itu. Wa illam na'lam tafsiraha, meskipun kita tidak mengetahui tafsirnya. Wala natakallamu fiha, dan kita tidak membicarakan tentang hal itu. Wala nujadilu fiha, dan kita tidak memperdebatkan. Wala nufassiru hadhil ahadis, dan tidaklah kita menafsirkan hadis-hadis ini illa mislama ja'at, melainkan sebagaimana datangnya. Wala narudduha illa bi'ahaqqa minha, dan kita tidaklah membantahnya, menolak hadis-hadis ini tadi kecuali dengan yang lebih ahaqqa minha, lebih sahih darinya. Yang dimaksudkan ini dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala adalah tidak memperdebatkan hadis-hadis ini kecuali yang difahami dari para salaf. Bagaimana datangnya hadis-hadis tersebut, bagaimana para sahabat yang membawa hadis ini dari Rasulullah SAW memahami. Apakah mereka memahami orang yang disebutkan pelaku dosa-dosa yang disebutkan, memukul, membunuh satu dengan yang lain, kemudian mencela nasab, saling membunuh satu dengan yang lain, mengkafirkan. Apakah orang yang menyatakan demikian atau melakukan demikian, apakah para sahabat mengkafirkan, mengeluarkan dari Islam? Maka tidak ada penukilan dari satupun sahabat Rasulullah SAW, tabi'in, yang mereka mengkafirkan dalam artian mengeluarkan dari Islam karena perbuatan-perbuatan yang disebutkan dan disifati dengan kekafiran ini. Artinya bahwa para sahabat tidaklah memahami kekafiran yang disebutkan dalam hadis-hadis ini, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Bahkan yang dinukil dari sebagian sahabat Rasulullah SAW seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lain, mereka menyatakan bahwa kekafiran yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini tadi adalah kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran. Maksudnya tidak sampai kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Karena ada dua kekafiran, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam dan kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dan ini disebutkan istilah atau yang dibedakan dengan kufur i'tiqadi dan kufur amali. Kekafiran yang sudah masuk dalam keyakinan, dan ini yang mengeluarkan dari Islam, dan kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam yang disebut dengan amali, kufur amali. Hanya perbuatannya disifati dengan kekafiran, tapi orangnya, pelakunya tidak dihukumi kafir, tapi hanya disebutkan melakukan perbuatan kekufuran atau kekafiran. Orangnya tetap sebagai seorang muslim, tetapi dia melakukan kefasikan, melakukan perbuatan dosa besar, melakukan perbuatan yang terancam dengan neraka, waliyadzubillah. Tetapi pelakunya tidak dikafirkan, dikeluarkan dari Islam. Dan inilah yang berjalan pada masa salafus saleh, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga setelahnya tabi'in sampai hari ini. Secara estafet pemahaman seperti ini dinukil turun temurun dari zaman para sahabat sampai hari ini. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara sebagian kelompok yang memahami dengan pemahaman yang menyimpang dari kalangan kaum Khawarij dan yang searah dengan mereka, mereka memahami seluruh hadis-hadis ini tadi kekafirannya mengeluarkan dari Islam. Karena itu kaum Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan mereka mengatakan yang namanya kafir keluar dari Islam. Subhanallah. Berarti setiap yang disebutkan kekafiran oleh Rasulullah berarti keluar dari Islam.
Ini bahayanya pemahaman yang seperti ini, sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghalalkan darahnya. Demikian kedangkalan cara berpikir mereka, bahwa semua kekafiran menghalalkan darah. Ini yang berbahaya, pemahaman Khawarij seperti ini. Sehingga tidaklah setiap orang kafir halal darahnya. Bahkan Rasulullah SAW sudah menyebutkan, hanya saja mereka kaum Khawarij tidak menerima hadis-hadis yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka mentakwilkan hadis-hadis sesuai dengan keinginan mereka. Waliyadzubillah. Tidak memahami hadis sesuai dengan tuntunan para sahabat. Dan ini sumber kesesatan. Ketika sudah tidak menjadikan sahabat Rasulullah sebagai pegangan, patokan kebenaran, pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih, maka terjerumuslah mereka ke dalam kesesatan. Semakin jauh meninggalkan pemahaman sahabat, maka semakin jauh dari pemahaman para salaf dan pemahaman yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengingatkan tentang bahayanya kelompok yang sesat, yang tidak memahami sebagaimana datangnya. Dan inilah keyakinan para sahabat, meyakini ayat hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya. Dan ternyata mereka tidak ada yang memahami kekafiran yang disebutkan dalam hadis-hadis seperti ini, kufur, mengeluarkan dari Islam. Tidak ada satupun penukilan yang sahih yang menukil dari mereka bahwa mereka menjadi kafir, keluar dari Islam, hanya meninggalkan sholat misalnya, atau hanya melakukan perbuatan maksiat. Adapun meninggalkan sholat, ini yang menjadi perselisihan, satu-satunya perselisihan di kalangan sahabat yang besar. Perbedaan di kalangan sahabat sudah terjadi berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Tetapi jumhur para ulama, jumhur para ulama dari masa Rasulullah sampai yang disebutkan para imam, maka mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan sholat, apakah keluar dari Islam ataukah masih dalam kufrun duna kufrin sebagaimana yang lain. Dan yang menyelisihi hal ini adalah kelompok kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar yang mereka lakukan. Ini perbuatan maksiat. Subhanallah. Maka mereka ini, kelompok kaum Khawarij, tidaklah mengambil ilmu dari yang seharusnya diambil ilmunya. Kaum Khawarij sudah muncul di zaman sahabat. Mereka kaum Khawarij tidak mau menerima dan mengambil agama ini dari sahabat Rasulullah. Tapi mereka memahami sendiri ayat-ayat Al-Quran dan mereka takwilkan, mereka tafsirkan sesuai dengan pemahaman mereka. Dan mereka tidak mau merujuk kepada sahabat Rasulullah, karena para sahabat Rasulullah masih ada. Pada saat kaum Khawarij pertama kali muncul di umat ini, dan yang pertama kali muncul di negeri Irak, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah, min hauna yatlau qarnu syaitan, di Irak atau di Najd, Irak Najd atau Najd Irak, dari sanalah muncul tanduk syaitan, min haitsu yatlau qarnu syaitan. Dan inilah yang sesungguhnya terjadi, kesesatan munculnya dari munculnya tanduk syaitan, atau terbit matahari dari sebelah, atau terbit di antara dua tanduk syaitan dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Nah ini. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan, Ra'sul kufri min hahuna min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Biang kekufuran dari sana, dari arah ini. Yatla'u qarnu syaitan, munculnya tanduk syaitan. Munculnya tanduk syaitan. Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Di sana, di arah timur dari Madinah. Mana arah timur dari Madinah? Arah timurnya adalah apa? Ke arah Najd di Irak. Tidak sebagaimana yang difahami oleh mereka. Yang mengatakan Najd, ini Najd yang masih ada di Saudi. Maka tidaklah demikian yang disebut dengan Najd. Subhanallah. Ini pemahaman yang banyak menyimpang dari agama ini ketika tidak difahami dengan pemahaman para salaf, para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan tabi'in.
Nah ini maka Imam Ahmad menyebutkan la narudduha illa bihaqqin. Kita tidak membantah, melawan, menentang kecuali yang lebih sahih darinya. Artinya yang bertentangan maknanya dengan yang lebih sahih, maka yang lebih sahih yang diambil. Ini hukum atau kaidah dalam memahami nas-nas atau dalil-dalil. Ketika terjadi pertentangan, seakan-akan bertentangan dua hadis, maka yang diambil adalah yang lebih sahih. Ini jika dua-duanya sahih maka dikompromikan. Tetapi apabila salah satu lemah, salah satu kuat, salah satu sahih, salah satu dhaif, maka hadis yang sahih yang dijadikan pegangan. Masya Allah. Jadi demikian. Ini kaidahnya dalam memahami kekafiran. Dan disebutkan yang berikutnya di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, al jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka makhluqatan. Keduanya sudah diciptakan, sudah jadi makhluk. Artinya sudah ada surga dan neraka. Sehingga di antara i'tiqad yang wajib untuk diyakini bahwa saat ini ketika manusia di dunia, maka sesungguhnya surga dan neraka sudah ada, sudah disiapkan. Ini qad khuliqata. Ini keduanya sudah diciptakan. Kama jaa an Rasulillah, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dakhaltul jannata fara'aitu qasran. Saya pernah masuk surga. Dakhaltu, saya telah masuk surga. Fara'aitu, ini qasran, saya melihat sebuah istana. Wa ra'aitul kausar, saya melihat di padang mahsyar ini ada telaga Al-Kausar, sudah ada, Rasulullah sudah melihatnya. Wa tala'tu fil jannah, saya menengok surga. Fara'aitu aktsara alihan nisa, saya melihat mayoritas penduduknya adalah demikian wanita, demikian dan seterusnya. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara alihal fuqara, fara'aitu aktsara ahliha al-aghnia. Saya melihat di neraka, saya melihat italatu fil jannah faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Saya melihat di surga mayoritas penduduknya adalah orang-orang fakir. Wa talatu fin nar, saya melihat neraka, menengok neraka. Faraitu aktsara ahliha nisa, saya melihat mayoritas penghuninya wanita. Ini hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan surga. Ya ini raaitu, saya melihat, menunjukkan berita-berita yang semakin meyakinkan atau semakin menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, makhluqatan, sudah jadi makhluk yang sudah diciptakan. Faman za'ama, Imam Ahmad menegaskan, barang siapa yang menyangka annahuma lam tukhlaqa, bahwa keduanya surga dan neraka belum diciptakan, fahuwa mukadzibun bil Quran, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Subhanallah, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Ini apabila seseorang dia menyangka bahwa surga dan neraka belum diciptakan, berarti mendustakan Al-Quran, karena Al-Quran menyampaikan dengan kalimat yang jelas. Dengan kalimat yang jelas ketika menyebutkan, menceritakan tentang surga dan neraka. Tidak ada para salaf yang mengingkari atau menentang bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Tidak ada sama sekali sebelumnya penentangan terhadap hadis-hadis ini tadi. Hanya kelompok-kelompok yang baru datang, yang mereka sudah terpengaruh pemikiran mereka dengan berbagai macam ilmu filsafat, dengan berbagai filsafat dan yang lainnya, sehingga mereka menggunakan akal mereka untuk menolak nas, menolak hadis Rasulullah SAW. Ini
Sementara hadisnya sangat jelas, aku melihat neraka, mayoritas penduduknya wanita. Aku melihat surga, mayoritas penduduknya fuqara, orang-orang miskin, fakir. Subhanallah, mayoritas yang masuk ke dalam neraka. Maka orang yang seperti ini, bahwa surga neraka belum diciptakan, mukadzibun bil Quran, berarti dia sudah mendustakan Al-Quran. Karena jelas Al-Quran menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan surga dan neraka. Ini yang mana Al-Quran menyebutkan bahwa surga itu disiapkan. Kata-kata disiapkan berarti sudah selesai, sudah tuntas, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Neraka disiapkan, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Ini adabnya. Wa ahadits Rasulullah, demikian juga mendustakan hadis Rasulullah. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, saya kira tidak akan membenarkan, percaya, beriman kepada surga dan neraka. Kalau sudah tidak mau beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah, maka lebih-lebih lagi. Maka ini kaidah yang sangat penting, bahwa di dalam kita memahami agama ini senantiasa rujukannya para salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh? Bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Nih. Kemudian disebutkan waman mata min ahlil qiblati muwahhidan, dan barang siapa yang mati dari kalangan ahlul qiblah, dari kalangan ahlul qiblah yaitu yang beribadah, yang sholat menghadap ke kiblat, sama-sama menghadap kiblat. Berarti orang muslim ini, kalau ada ahlul qiblah yang sholat menghadap ke kiblat, yaitu ke arah Ka'bah, maka siapa yang meninggal, orang yang sama-sama menghadap ke kiblat pada waktu sholat, berdoa atau yang lainnya yang disyariatkan menghadap ke kiblat, maka jika dia muwahhidan, bertauhid, yusalla alaihi, maka orang ini disolati. Berarti hukum asalnya bahwa orang yang meninggal dalam keadaan muslim, muwahhid, dia dikenal sebagai orang muslim, maka disolati, tidak dikafirkan, kecuali dengan perkara yang jelas-jelas menunjukkan kekafiran yang tidak ada dan tidak mungkin yang lainnya, baru dihukumi kekafiran. Tapi masih kemungkinan, maka masih tetap hukum asalnya, seorang muslim tetap berada pada Islamnya. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mungkin dia melakukan perbuatan maksiat, tetapi ketika dia menyatakan dirinya Islam, mengucapkan kalimat syahadat ini, maka jika dia meninggal, disolati, wa yustaghfaru lahu, dan dimintakan ampun kepadanya, dimintakan ampun untuknya, wala yuhjabu anhu istighfar, dan tidak ditolak, ditutupi istighfar untuknya, untuk mereka. Artinya tetap meskipun perbuatan yang dia lakukan dosa besar, perbuatan yang dilakukan dosa besar, maka dimintakan ampun kepada mereka, tidak dihijabi dari istighfar, tidak dilarang manusia dari istighfar. Wala tutraku sholatu alaihi bidzambin adznaba, dan tidaklah ditinggalkan sholat jenazah terhadap orang yang mempunyai pemikiran khawarij seperti ini, tidaklah dihentikan. Tidaklah dihentikan. La tutraku sholat, tidak ditinggalkan sholat jenazah alaihi lidzambin adznaba, karena dosa yang dilakukan, saghiran kana au kabiran, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Maka amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah kita perlu untuk menyibukkan diri dengan mengkafirkan secara ta'yin, perorangan, berarti si fulan kafir, berarti dan si A, si B, si C.
Nah ini bahaya. Tetapi sekedar kaidah barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir, karena kesengajaan inilah yang penting. Kalau tidak sengaja meninggalkan sholat karena lupa, maka dia ketika teringat dia segera melaksanakan sholat itu. Yang seperti ini tidak disebut meninggalkan sholat. Sehingga yang masuk dalam kategori meninggalkan sholat orangnya kafir atau tidak, yang dimaksudkan meninggalkan sholat dengan sengaja, ya ini, apakah ini kekafiran atau bukan? Ini yang menjadi permasalahan. Ini menjadi titik perselisihan para ulama. Adapun orang yang sudah meninggal di sholat, tidak dia sebelumnya meninggal dalam keadaan sebelumnya sholat atau melakukan dosa besar, maka disolati. Ini yusalla wa yustaghfaru lahu, dan dimohonkan ampun. Wala yuhjabu anhul istighfar. Ini tidak dihalangi istighfar untuk mereka, dan tidak ditinggalkan sholat jenazah karena dosa yang dia lakukan adnaba, didambin adnaba, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetap dia melakukan zina, melakukan perbuatan maksiat, tapi dia juga sholat, diketahui dia sholat. Jangan dikira bahwa orang yang berzina kemudian tidak melakukan sholat. Ada orang itu dia berzina tetap sholat, dia sholat juga tapi berzina juga, pelacur. Dan banyak pelacur yang dia melakukan pelacuran, nah ini habis isya tapi sholat 5 waktu dia jalankan. Subhanallah, ada yang seperti ini. Maka urusannya serahkan kepada Allah. Adapun yang membuka aurat, melakukan perbuatan dosa besar, membuka aurat, laki wanita, mereka juga melakukan sholat, dan itu orangnya banyak. Banyak orang yang melakukan sholat tapi dia juga melepaskan pakaian dan membuka auratnya. Ini lebih banyak lagi para wanita yang demikian. Tetapi perbuatan kekafiran atau perbuatan dosa besar ini tidaklah dikafirkan pelakunya, meskipun itu dosa besar. Maka apa? Amruhu ilallah, urusannya itu urusan terserah Allah. Tidak perlu kita menyibukkan dengan mengkafirkan satu persatu, orang per orang. Tidak perlu kita menyibukkan, bahkan bisa dikhawatirkan terjerumus ke dalam hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, bahwa kekafiran perbuatan dialah yang merupakan bentuk kekafiran, yaitu mengkafirkan secara takyin. Ini adalah bentuk kekufuran, bentuk kekafiran amali. Nah, Ahlus Sunnah memahami bahwa ini kekufuran amali, mengkafirkan orang lain ini dengan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Maka sesungguhnya orang itu telah melakukan perbuatan kekufuran, kufur amaliyah. Dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka masih muslim, tetapi mereka menjadi orang yang fasik. Urusannya terserah Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya seseorang tidak menyibukkan dengan vonis surga, vonis neraka, kaum munafikin ini berarti di neraka paling bawah dan seterusnya. Sudah, tidak perlu kita menunjuk hidung, karena yang maha tahu, ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang kondisi masing-masing orang. Subhanallah. Baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah merupakan bagian terakhir dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau ini. Sehingga menghukumi perorangan dengan kekafiran ini berbahaya. Menunjuk hidung si fulan, si A, si B kafir, ini yang berbahaya. Dan para ulama tidak menyebutkan dengan perorangan. Mereka ketika menyebutkan tentang kekafiran, mereka mengatakan barang siapa yang demikian kafir. Tetapi ketika masuk kepada pembahasan perorangan, maka para ulama mereka menghindarinya. Mereka tidaklah berani, karena yang berhak berwenang menetapkan kekafiran, murtad dan sebagainya, ini bukan ranahnya setiap muslim.
Tetapi para penguasa yang mereka akan meneliti kekafiran yang dilakukan oleh orang tersebut, apakah mengeluarkan dari Islam ataukah tidak. Dan urusannya itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Dan beliau mengatakan di akhir dari kitab ini, beliau mengatakan alhamdulillahi wahda, segala puji bagi Allah semata, wa salawatuhu ala Muhammad, dan salawat terlimpahkan kepada Muhammad, wa alihi wasallama taslima, dan beserta keluarganya, Muhammad beserta keluarga, dan semoga memberikan keselamatan. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepadanya. Nah, ini yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan pokok-pokok prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan dengan akhir dari risalah ini kita telah selesai membaca kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan sekaligus ini adalah peringatan, Imam Ahmad tidaklah menyebutkan sebuah kelompok yang sesat seperti halnya kaum Khawarij, dan banyak menyebutkan tentang hal ini, melainkan karena ini salah satu perkara, salah satu pemikiran yang berbahaya. Karena itu diingatkan oleh para ulama masalah pengkafiran ini. Sehingga yang menjadi ciri khas kelompok-kelompok yang sesat ketika mereka mudah mengkafirkan, mudah mengkafirkan secara ta'yin, mengkafirkan secara tunjuk hidung, si fulan dan seterusnya. La haula wala quwwata billah. Ini yang sangat berbahaya, dan ini yang diingatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sesungguhnya Rasulullah sudah menyebutkan tentang kelompok-kelompok yang seperti ini. Di antaranya kata Rasulullah SAW, sayakhruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman qaumun, satu kaum, hudatsaul asnan, dalam satu riwayat ahdatsul asnan, yang usianya masih muda, sufahaul ahlam, dan masih bocah, bahkan masih sangat belia. Sufaha, tapi mereka bodoh, para pemuda yang bodoh. Sufahaul ahlam, yaquluna, mereka mengatakan, mengucapkan, menukil qaul khairil bariyah, sebagian dari ucapan khairil bariyah. Itu Rasulullah. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizuhan ajrahum, tidak sampai melewati tenggorokan atau kerongkongan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka itu melesat keluar dari agama Islam ini, maksudnya pemahamannya, mereka ini keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Waliyadzubillah. Ini perumpamaannya. Orang-orang yang tersesat maka seperti ini. Demikian juga saya kunu fi ummati, kata Rasulullah. Hadis yang kedua, saya kunu, akan terjadi di umatku ikhtilafun wa furqah, terjadinya perbedaan pendapat, terjadinya perpecahan. Qaumun yuhsinunal qil, yaitu adanya kaum yang yuhsinunal qil, ucapannya kelihatannya bagus. Ucapan kelihatannya bagus. Bahkan hadis-hadis yang dibacakan. Tetapi wa yusiunal fi'la, tetapi mereka itu buruk dalam perilakunya, dalam perbuatannya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka baca Quran tapi tidak sampai kerongkongannya, hanya sampai di dadanya atau di bagian lisannya saja. Ini subhanallah. Yusinunal qil wa yusinul fi'l, perbuatannya tidak selaras dengan ucapannya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, membaca Quran tapi tidak sampai melewati tenggorokan, tidak sampai melewatinya. Artinya hanya di mulut saja. Ini, atau istilahnya omdu. Omong doang. Hanya mengucapkan tapi tidak selaras dengan apa yang dia perbuat. Masya Allah. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, sayati alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang suatu zaman, suatu tahun-tahun pada manusia khadda'at,
yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhib, dibenarkan para pendusta, wa yukadzdzabu fihal shadiq, tapi orang yang jujur didustakan, dianggap pendusta. Subhanallah. Wa yu'tamanu fihal kha'in, diberi amanah orang-orang yang berkhianat. Wa yukhawanu fihal amin, dan dikhianati orang-orang yang bisa dipercaya. Dikhianati atau dianggap khianat. Nah, ini orang-orang yang bisa dipercaya. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, dan yang terjadi yantiqu fihar ruwaibidah, berbicara kaum Ruwaibidah. Yang berbicara kaum Ruwaibidah, siapa Ruwaibidah? Ruwaibidah, nah ini tasghir dari Rabidah, yaitu apa? Ar-rajulu qala ar-rajulu tafih, orang yang hina, yang sepele, artinya yang ilmunya tidak ada ilmunya, orang yang jahil, safi. Ar-rajul tafih, tafih sama dengan safi, sama dengan kebodohan, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan benar dan baik. Ini disebut dengan sufaha atau safih, orang yang tidak bisa bernalar dengan benar, bernalar dengan baik. Ini orang yang safi, bukan sekedar bodoh saja, tapi lebih parah daripada sekedar bodoh. Maka ini adalah orang tafih yatakallamu fi amril amma. Ini kata Rasulullah, orang yang rendah, orang yang hina, yang tidak mempunyai sifat-sifat kebaikan, tetapi dia berbicara di hadapan manusia. Yatakallamu fi amril amma, dia berbicara tentang amril ammah, urusan yang bersifat umum, yang hanya berhak untuk dibicarakan oleh ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang berilmu. Ini ketika yang sudah berbicara orang yang tanpa ilmu, waliyadzubillah. Makanya sekarang ini medsos banyak dikuasai oleh orang-orang jahil yang tidak paham dengan agama. Ini, tapi seakan-akan merasa dia paham dengan agamanya. Ini yang banyak terjadi. Tapi insyaallah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Dan beliau mengatakan mengakhiri kitab ini dengan perkataan beliau, walhamdulillah wahdah wassalawatuhu ala Muhammadin wa alihi wasallam taslima. Ini dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan kitab yang lain biidznillah taala. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.